Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Untuk perkembangan situasi terakhir dan penanganan banjir di Puncak Bogor, kita saat ini sudah terhubung dengan Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, dan Kapolres Bogor, AKBP Harun. Selamat sore Bu Ade dan juga Pak Harun. Ya, selamat sore. Oke, kita ke Pak Harun terlebih dahulu. Saat ini dari pihak kepolisian di mana saja lokasi evakuasi bagi warga yang menjadi korban banjir? Baik Mbak, disampaikan. Jadi kalau untuk evakuasi, ini ada 40 KK atau sejumlah 145 jiwa. Ini kita evakuasi di Villa Gunung Mas. Jadi kebetulan ada itikat baik dari koordinasi yang baik dengan Gunung Mas. Mereka menyiapkan villa-villa untuk ditempati para terdampak korban ini. Ini juga tujuannya juga untuk memecah kerumunan. Jadi ditempatkan satu villa dengan jumlah tertentu, dia lebih dari 10 dan itu keluarga. Semuanya rata-rata 8, kurang lebih 8 sampai 10, maksimal 10. Kemudian kita villanya ini kan terpisah-pisah sehingga tetap protokol kesehatan juga kita laksanakan, kita terapkan dengan menghindari kerumunan. Baik, Pak Harun, apakah dari informasi di lapangan masih ada warga yang terjebak di rumahnya? Sampai saat ini tidak ada karena tadi kami sudah cek langsung ke atas, kita sisir, kita himbau dan kita sisir pastikan tidak ada lagi warga masyarakat yang ada di rumahnya masing-masing. Ini hal ini untuk bisa mengantisipasi adanya susulan bencana atau luapan air selanjutnya sehingga bisa terhindar warga dari bencana. Oke, saat ini akibat banjir juga menyebabkan akses jalan sempat terputus. Apakah sampai saat ini masih belum bisa dilalui atau seperti apa? Untuk jalan sendiri, ini kan lokasinya di dalam, jadi tidak terpengaruh terkait dengan jalan arus lalu lintasnya tetap lancar, karena ini kan lokasinya di atas di dekat-dekat bukit, jadi tidak pengaruh terkait dengan lalu lintas jalan tidak terpengaruh. Oke, baik, kita ke Bu Ade. Bu Ade, untuk memastikan kebutuhan bagi para pengungsi saat ini, apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten? Yang pertama adalah kebutuhan dasar dulu yang harus kita penuhi, yaitu fokus kepada penyelamatan orang dan makan minum yang harus kita penuhi dulu. Lalu sekarang juga sudah ditempatkan di beberapa tempat yang aman, di lokasi-lokasi yang agak jauh dari situ, dan ditempatkan di beberapa tempat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa ada tempat-tempat yang kita sediakan di villa-villa ataupun di rumah-rumah dinas, ya. Rumah-rumah dinas di rumah dinas Karyawan itu juga ada yang ada di villa Pondokan Agro Gunung Mas dan Aula Sispana, juga Wisma Apandi di situ beberapa dipecah untuk kemudian kita selamatkan dulu. Nah, dan kebutuhan yang lain tentunya ini sudah kita diskusikan kepada BPJS untuk disediakan segera. Jadi memang agak sulit penanganan bencana di daerah pandemi COVID-19 ini karena kita harus memberikan jarak dan tidak boleh terjadi kerumunan, sehingga penempatan ini harus dibagi betul dan supaya mereka tidak terkonsentrasi di satu tempat. Gitu. Bu Ade, apakah sudah diketahui apa sebetulnya yang menjadi penyebab banjir bandang ini terjadi? Banjir bandang ini akibat hujan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan longsoran di Gunung Mas dan material dari longsoran Gunung Mas tersebut terbawa oleh aliran kali Cisampai sehingga terjadi lumpur pada pemukiman warga. Jadi itu yang ke sungai dari longsoran itu juga ke sungai dan sehingga meluap. Apakah ada kaitannya dengan wilayah resapan yang juga longsor, Bu? Ya di sana kan banyak juga ada tempat wisata dan di sana mungkin yang kita lihat di daerah Gunung Mas itu memang saya belum tahu secara
secara ilmiahnya apakah ini akibat dari pengupasan hutan ya, ataukah ini penyebab yang lain akibat perbuatan ulat manusia. Tapi ini sedang kami tegakkan bahwa kita juga untuk meneliti bagaimana kejadian tersebut. Yang kami tahu, yang kami utamakan sekarang adalah perintahnya selamatkan 2 orang dari kebutuhan pokok, baru kita akan menyisir ke hal-hal yang lain. Baik, kita kembali ke Pak Harun. Akibat adanya banjir bandang di kawasan Puncak Bogor ini, apakah nantinya jalur puncak ini akan ada penutupan untuk sementara? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Harun karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, dan Kapolres Bogor AKBP Harun. Pak Harun, untuk wilayah yang saat ini terdampak, apakah kawasannya hanya sebatas di Gunung Mas atau seperti apa? Baik, untuk kawasan yang terdampak itu ada di 2 RW 4 RT, cakupannya di situ. Hanya nanti masyarakat yang benar-benar terdampak ini ada yang bisa sampaikan ada 145 warga jiwa, kemudian yang lainnya ada beberapa di rumah saudaranya. Baik, kita akan kembali ke Bu Ade mengenai penyebab dari banjir sendiri, karena untuk mengantisipasi ke depannya agar kemudian bencana banjir seperti ini tidak terulang. Apakah nantinya akan ada audit tata ruang ataupun perizinan, Bu? Ya pasti berdasarkan pengalaman ini pasti kami akan kembali memberikan beberapa masukan juga kepada PTKN karena ini wilayahnya wilayah PTKN, jadi ada di dalam wilayah perhutani gitu ya. Jadi kalau yang kita lihat secara kasat mata di sana juga banyak villa-villa, ini juga akan kita lakukan pendataan mana villa-villa yang legal, mana yang ilegal, dan artinya yang liar, yang Pemkab masuk ke dalam lokasi yang memang disorot atau seperti apa, Bu? kalau yang lokasi bencana ini adalah lokasi perkebunan, karena yang kita data juga yang rusak adalah jembatan dan rumah dinas karyawan PTKN 8 itu sekitar 14 unit, jadi memang di sekitar perkebunan lokasinya. Nah, apakah longsor dan jembatan ini juga akibat pengupasan ataupun mungkin karena waktunya tanah dan lain-lain, kita sedang akan meneliti seperti apa, sehingga akan kita berikan masukan kepada mereka untuk kedepannya supaya tidak lagi terjadi atau terulang kejadian seperti ini. Oke, dilihat dari aliran airnya seperti apa, Bu? Kalau aliran itu biasanya terkendali ya, tetapi di sini karena akibat hujan yang terus-menerus dari kemarin, dari semalam memang seharian, dari siang, sore, malam ini juga terus-menerus, sehingga ada longsoran apakah karena mungkin terus-menerus hujan dari erupsi dari atas, dan tentu longsoran ini juga membawa material seperti tanah ya, dan batuan kecil itu, dan terbawa oleh aliran kali. Seperti ini kejadiannya hampir sama dengan Bogor Barat waktu itu, terbawa aliran kali, dan aliran kali Cisampai ini menyebabkan banjir dan lumpur ya, dan ini mengena kepada pemukiman warga begitu, Pak. Baik. Kita akan kembali mengetahui bagaimana penanganan di lapangan, Pak Harun, dari 145 jiwa atau 40 kepala keluarga yang telah berhasil dievakuasi. Bagaimana kondisi warga sendiri? Apakah ada kemudian yang mengalami luka atau seperti apa? Baik, dari 145 warga tersebut sudah kita cek secara langsung, kita datangi per vilanya, tidak ada satupun yang sakit, paling hanya masuk angin tadi, beberapa yang masuk angin. Tapi sudah langsung, tadi ada Dinkes juga, Urkes dari Polres dan juga dari beberapa dinas kesehatan tadi langsung mengecek langsung. Mengenai akses transportasi untuk wilayah Puncak sendiri, apakah akan ada kebijakan untuk menutup jalur Puncak untuk sementara atau seperti apa, Pak Harun? Baik, untuk akses ke Puncak ini sama sekali tidak berpengaruh karena tadi sudah saya sampaikan, ini kejadiannya ada jauh dari jalan arah jauh, jadi tidak mengganggu sama sekali, tidak berpengaruh sama sekali akses ke puncaknya. Jadi bisa lancar, Mbak.
Baik, kita kembali ke Bu Ade. BMKG memprospek 3 hari ke depan masih akan ada potensi hujan hingga sedang lebat di kawasan Bogor. Bagaimana untuk upaya mengantisipasi bencana banjir susulan? Ya, ini kita berkoordinasi dengan aparat, termasuk dengan aparat Polres Bogor dan Dim 621 juga koordinasi dengan aparat setempat dan disiagakan semua aparat yang ada di Kabupaten Bogor karena ini potensinya tidak hanya akan terjadi di puncak tetapi di daerah-daerah lain yang juga rawan. Ini tetap akan kita siagakan, lalu melakukan assessment, juga melakukan pemantauan di beberapa lokasi yang kemungkinan diprediksi ya mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kita harus jaga-jaga agar tidak kejadian terulang dan disiagakan tagana ataupun desa siaga bencana dan lain-lain, aparat-aparat yang dapat melakukan evakuasi itu kita persiapkan. Dan unsur-unsurnya tentunya kita tetap akan terus melakukan komunikasi dengan para kadek juga di seluruh Kabupaten Bogor melalui para camat, dan unsur Forkompimsam juga kita siagakan untuk melaksanakan evakuasi secepatnya apabila terjadi bencana. Baik, terima kasih Bu Ade Yasin, Bupati Bogor, dan juga AKBP Harun, Kapolres Bogor telah berbincang bersama kami sore hari ini.